Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini Sobat Bediler? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita udah masuk di konten kedua dari Ngulik Bediler, Ngiler kawan. Bintang tamu kali ini Mas Ayrton GM. Buat kalian para Blacker, fans dari Black Army, beliau mungkin udah tidak asing. Soalnya beliau udah wirawiri jadi host di beberapa konten di Black Army juga toh. Nah, kali ini kita akan coba mengulik hobi berburu Mas Erwin. Sejak kapan beliau mulai suka, senapan apa pertama kali yang beliau punya, terus gimana ceritanya beliau sampai dapat senapan pertama, dan di akhir segmen nanti kita akan mengulik kisah-kisah mistis Mas Erwin saat berburu. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian ada request konten apa atau ada Mas aku ingin jadi narsum di sana. Tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami hubungi. Oke? Mas Ayrton, sejak kapan toh suka berburu atau suka ikut kegiatan bedil itu sejak kapan? Sejak tahun 2020. 2020. Oh, berarti jalan 2 tahun ini. Jalan 2 tahun ini. Senapan pertamanya apa, Mas? Dulu itu nggak punya senapan, tapi minjem uklik yang namanya. Oh, dulu minjem. Minjem uklik Benjamin kayak wes. Pokoknya fitness lah. Pokoknya ada iki nembak karo fitness. Wi plus pokoknya itu uklik iki. Lah kuwi nembak golane emprit ngono kuwi terkuku. Cara ning desa iki ngarani ngono kuwi. Lah kuwi pertama gak entuk, nembake gak entuk. Seminggu nggak dapat. Pokoknya ngetune tok ngono. Akhirnya beban hidup asine. Lah. Mari ngono kuwi terakhir deh. Kuwi selanjutnya bengi berburu ning endi. Oh, berarti sebelumnya berburu. Oke. Kuwi nggo senapan, menawa enek manuk. Desa yang bengi golek welut kadang ngono, kayak dibakar-bakar. Karo gemek, tapi gemek nggo senapan karo gemak. Burung gemak. Burung puyuh. Burung puyuh. Kuwi karo nggo jaring ngono, karo nggo senter berburu. Lah iki berburu terus akhirnya iso kuwi melok-melok akhirnya lagi tuku nyicil tapi Sobat Bediler tuku niku. Oh. Terus senapan pertama kali ini apa berarti? Pertama nih kuwi PCP Bullpup. PCP Bullpup. Ya sekilah pokoknya. Tak dudu iso wae. Pokoknya ini ya. Senapannya ini. Bullpup. Magazin, magazin PCP Bullpup magazin. Ben kae regane second Sobat Bediler tukune. Gare ya ngene iki lah. Ngamen nek dhewe iso nek kan. Terus ceritane sampean bisa sampai dapat senapan itu, prosesnya gimana? Ya, atau ada kisah apa? Kerja, Mas. Kerja baru nglumpukne sithik-sithik akhirnya operane cek ngetutne gak ndek bedil ngetutne sih. Dadi beban tim. Baru akhirnya iso tuku dhewe kuwi saka nglumpukne sithik-sithik mau kerja. Terus senapan sing sekarang sampean ini pengen senapan apa sih, Mas? Sing paling pengen iki. Sampean pengen iki. Ning Black Army ki enek. Apa iki? Tapi larang. Apa iki? PCP Bocap Taktikal. Iya. Black Army. Ki recommended iki seneng iki. Ketok gak iki? Ketok, Pak. Nah, iki aku wis tau jajal soalé wis. Awet angine, akurasi mantul, power shift wis. Sok le didik tak tuku aku ning kene iki. Oh, oke. Mas, sampean pernah, tadi kan bilang toh, udah pernah berburu di siang dah, terus berburu di malam hari dah. Sampean pernah gak berburu sampai menginap-nginap, pernah gak? Lek menginap gak pernah, cuma berburu jam 9 terus pulang jam 1, jam 2. Oh, berarti malam. Terus langsung bakar. Sing sering gemak. Menurutnya sampean, kalau kita ya, tak anggap itu orang awam nih. Sampean ada rekomendasi gak? Aku
sebagai orang awam, aku pengen belajar bediler atau pengen mengetahui tata cara bediler itu sebaiknya pakai senapan apa toh? Iki berburu iki. Buat berburu. Lek buat berburu iki lek sing paling apik iki ya lek menurutku sobat bediler iki. Lek wis yo gak paling apik lah, standar kuwi recommended iki PCP sing gila klasik. Ruger klasik. Ruger klasik iki standar cara harga pun yo gak terlalu mahal, terus kualitas baik, mari ngono akurasi dan power baik juga. Kuwi wis iki Ruger klasik. Tinggi nyanggong hewan seperti babi hutan, mari ngono celeng, padha babi hutan karo celeng. Sama Mas. Babi hutan, mari ngono tupai dan sebagainya kuwi iki Tembus ya iki. Tembus pol. Jarak 30 meter bahkan 40 meter iso ya. Kan soalnya gini ya sobat bediler. Mas Erwin ini kan juga sebagai host di Black Army. Nah, beliau udah pernah nguji, baik uji tes akurasinya udah, terus uji powernya sendiri udah untuk Black Army loh ya. Untuk Black Army itu hampir semua senapan di Black Army sudah pernah diuji. Nah, Mas Erwin salah satu hostnya yang pernah menguji, otomatis beliau tahu gimana tuh power senapan ini sama akurasinya gimana. Makanya beliau bisa memberikan rekomendasi buat kalian. Nah, Mas, gini, ngomong-ngomong soal berburu lagi ya agak santai, agak cooling down. Ada nggak pengalaman-pengalaman sing saat berburu ini yang sampai sekarang masih teringat? Itu apa? Momen apa? Berburu ya. Sing paling seru kuwi berburu wong anu. Enek suara-suara burung apa namanya? Burung dares lek ngarane desa burung dares. Oh, kedasih bisa. Nah, kuwi biasane kuwi menandakan sesuatu yang buruk cara wong. Di mitos Jawa ya. Heeh, ning mitose lah cara nganu critane mbah-mbah mbiyen ki ngono. Lah, pas berburu kuwi jam 11 malam. Pertama berburu mubeng ning Desa Sambrejo, Desa Kuadungan. Sambresik kuwi rantuk entuk Mas ning sawah ning kebon kuwi. Biasanya kan enek ngono kuwi. Kuwi pas dinane Kamis. Kamis malam. Kamis malam. Malam Jumat, Bos. Nah, mari ngono basa operan pindah ning Desa Kuadungan, jenenge Desa Kuadungan kuwi ning lek ngarani dekete rawa-rawa. Kuwi enek suarane pertama suara burung kuwi sik. Pertama burung kutut sik, burung kutut. Burung kutut kok bengi-bengi. Lah, marang wis gak apa-apa wis, golek sik nyanggong, nyenter-nyenter goleki ruwak-ruwak. Dipancing suara ruwak-ruwak enek. Ruwak-ruwak itu burung ruwak-ruwak. Dipancing kan biasanya speaker. Lah iki gak metu. Akhire meneng enek suara aku mang burung dares lek ngarani. Burung dares berarti pertanda buruk cara mitos iki. Merinding Mas langsung kan Mas. Jadi secara tidak langsung di situ ada makhluk. Nah, ada makhluk. Soalnya pas kuwi jam 11 kuwi dino kuwi kan gak paham lek dino Kamis. Pokoknya dia berburu wis ngono. Nah, akhirnya terpaksa dari salah satu tim mengingatkan yang lebih senior itu untuk pulang. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya kan operani eman-eman Mas ngono. Lek dhewe ning gunung kok enek salah siji kecelakaan apa kupinge kesleo apa irunge kesleo kan ya mundur. Bahaya. Ngombe sik sobat. Diminum monggo. Rodok pahit sobat. Teh maksudnya. Ngene sobat bediler, ngopi aja bendino ada ngopi, kadang-kadang ya ngeteh. Ben ngerti, urip kuwi ora mung pahit tok. Tapi kadang ya enak sepet. Kuwi lah, masuk. Nah, ngomong nih soal sing mistis ya. Berarti kan ceritanya sampean cerita mistis. Mistis. Nah. Pas kejadian itu sampean berapa orang? 4 orang. 4 orang. Berangkat jam berapa berangkatnya? Jam 9 nih wis mulai menyisir di desa-desa. Mulai menyisir. Jam 9 malam. Terus biasa iku ning kan enek to Mas. Pring-pring bambu ya, tempat bambu enek burung kuntul yang ngarani kami. Oh, mungkin burung kuntul biasa akeh ning kono. Pas dino kuwi gak enek. Ngono. Akhire terpaksa nyang desa kuwi mau. Soalnya kan wis gak enek buruan.
Terus kalau untuk mistisnya itu lagi sampai enggak? Itu sampai posisi berarti mendengar suara burung tadi ya. Ada enggak sosok atau penampakan atau pas waktu sampai memburu terus kelihatan ada temennya, ternyata itu bukan temennya sampai ada enggak? Oh, enggak kali itu. Cuma pas suara Mas ya, suara arek-arek kan mencar. Enek sing rono, sing rene, enek sonda. Kayak enek suara sing nyeluk. Woi, woi ngono kuwi. Kuwi ada. Cuma kan rawa-rawa kan adoh berarti gak oleh dhewe gak oleh biasa hujan. Kadang kan ning kuwono ya enek wong sangko. Enek wong bengok ning antar desa kuwi mau. Berarti ya wis positive thinking ae ning kono kuwi. Lek berbau-bau kayak wangi wajar. Soalnya kan Oh, itu pasti ya. Pernah nemu juga berarti ya. nah, biasa. Terus kalau gini, apa? Berarti waktu itu dapat buruan apa enggak? Dapat buruan burung gemak 2 sama ruak-ruak 1. Dua apa satu. Wah, ya cukup ngeri juga ya, Dil. Bayangin aja kalau kalian berburu malam-malam, dengar suara burung kedasi, cium bau-bau bunga. Merinding ini. Kalian berburu, dipanggil suara, tapi tidak nampak sosoknya. Mas, terus untuk pengalaman berburu, itu tempatnya berarti masih di wilayah perkampungan ya berarti? Wah, masih wilayah perkampungan. Kalau pengalaman berburu Mas Ayrton sendiri, ada nggak sing ikut di hutan atau di mana itu pernah nggak? Pernah di pertama di lereng Wilis di daerah Kediri, lereng Wilis tapi daerah Kediri sama di Kelut? Kelut belum pernah. Kelut belum pernah. Wilis juga tapi daerah clear sing clear sama Wilis. Gimana? Lumayan. Ada cerita-cerita menarik nggak di Ada. Gimana? Menariknya itu saya kan bersama teman saya. Tinggi, berapa orang itu? 3 orang. 3 sama saya. Tinggi, kuru sama kurang gizi, terus tinggi lemuk sama kakean gizi, saya ini. sing tinggi ini enggak ya standar lah, terus saya ini sing kakean gizi. Nah, harusnya kan kita bertiga, tapi di sana itu bertemu sama orang juga. Terus sama kayak penunggu Mas, pakai penunggungan. Sing bagian tukang kebune perhutani gitu. Kan ada tempat perhutani. Terus ketemu sama orang sana juga, akhirnya diantar sampai ke tempat wisata. Sampean ke apa itu? Ke kali. Ke sungai. Ke sungai lah. Bahasa Indonesianya sungai, tapi aku kali sobat. Sorry. Lah kuwi ning kene ada di video di Black Army Official itu. Oh iya. Lah itu berjalan terus lah. Pas sing paling seru itu pas masak toh. Pas masak udan gitu. Oke. Luwe ya. Saking luwene setengah mateng, goreng rang mateng to. Akhirnya kancaku sing kuru sak luwe dipangan windok setengah mateng karo iwak is dipangan sih. Campur banyu udan wis los. Akhirnya mulai udanan keploh wis. Lah cerita-cerita sing seru nek sobat. Berburu terus kehujanan perjuangan nek dhewe iki jan istimewa kok. Aku kok kayak kenal tuh Mas bocah gue. Aku tahu roh gitu. Tahu roh gitu. Arek iki rada gatel lho. Si urip ya, Si urip asline. Tapi mbuh sok angga. Oke Mas Erwin, balik topik ke berburu. Aku pengen tahu sebenarnya. Kalau menurut Mas Erwin, Mas Ayrton, sorry, nama panggungnya Mas Ayrton. Nah, buat teman-teman nih, kalau seandainya teman-teman ini udah punya senapan nih, katakanlah kita punya senapan, terus mau berburu, itu apa dulu tuh yang perlu kita siapkan sebagai modal kita berburu itu apa?
Sebelum berburu ya. Nah, yang perlu di-prepare itu apa? Ya pasti pertama itu punya senapan. Nek berburu. Nah, Bener, bener. baru senapan iki dicek sik sobat bediler bocor gak, sehat gak ngono. Terus ngeteli teleskop. Pokoknya senapan corongane senjatane tinggi nembak iki kudu bener-bener sehat. Soalnya kalau gak sehat engko aduh rugi engko yang ngalas. Kan pernah dulu orang 8 gak salah. Lah itu salah satu senapan dari temen itu bocor. Bocor itu gak ngerti dia budale. Pokoknya dikompo kan lek bocor gak langsung entek sobat bedil kan kalem-kalem. Akhirnya di bawah terus tengah perjalanan wi angin entek. Terus dikompone ngono kan bocor berarti. Lah wis percuma berarti gak iso digawe kan gua tenaga. Lah berarti sebelum sobat bediler untuk berburu ke hutan itu senapan harus sehat. Lah setelah itu lek bekal kayak minum dan makanan gak perlu akeh. Soalnya kan perjalanan lek berburu biasanya kan adoh. Iya betul. Cuma lek biasanya wong-wong ki cuma minum, sing penting minum. Lek gak ono nggawa botol tok kono golek banyu kali karo nggo kompor ngono. Yang penting kok lek panganan nih cuma roti tok kadang. Lek sego gak. Soalnya kan kita bisa memanfaatkan dari hutan ya atau dari tempat kita berburu. Lah engko lek kadang untuk buruan kan langsung dibakar juga. Berarti sing perlu ya senapan sing sehat, minum, tas, belati atau pisau kecil, mari ngono mimis dan lain-lain perlengkapan seperti teleskop, sepatu jangan lupa safety soalnya neng alas kuwi akeh duri, ular, dawi ben kakine safety, manut sarung tangan iso. Terus tadi kan ngomongin mimis, sempat nyinggung mimis dikit. Kalau mimis untuk berburu sama mimis untuk perlombaan, itu menurut sampean gimana? Ada perbedaan atau enggak? Atau sama semua bisa gitu? Bisa semua. Cuma nanti tergantung pas nyeteli. Kalau nyetel apa ini? Powernya atau teleskop awal itu, akurasi laras. Berarti kalau berburu sama lomba itu sebenarnya mimisnya sama. Nanti di awal menyeteli senapan itu. Kalau senapan itu kan sudah diseteli pakai mimis Hercules GR 12,6. Terus setel terus pakai itu, berarti pas nembak pas lomba atau berburunya harus pakai itu terus biar akurasinya sama. Soalnya kalau beda merek, sama pun merek, kadang kan kita nggak memperhatikan gramasinya toh. Otomatis kalau gramasi semakin tinggi ya kita harus melebihkan berapa dot. Soalnya nanti ngitungnya powernya yang keluar, anginnya, tekanan angin yang keluarnya. Oke. Nah Mas, Mas kan udah lama nge-host di Black Army juga, ngisi konten juga. Aku pengen tanya, agar ini edukasi juga ya buat teman-teman yang nonton ngulik bediler ini. Mungkin ada tips and trick yang bisa dibagikan senapan Black Army ini. Kenapa harus beli senapan Black Army? Oh gitu. Nah itu kenapa? Mungkin bisa dikasihkan contoh ke senapan yang ini, bocap. Oh ini. Kenapa harus keunggulannya apa? Kenapa kok bocap harus beli bocap itu kenapa? Keunggulannya apa? Pertama ini kalau bocap ini recommended sobat bediler. Saya pun sangat suka. Pertama itu irit. Iritnya itu di kapasitas angin di 3000, bukan di 3500 loh. Di 3000 itu bisa mencapai 60 kali tembakan. Di 3000 PSI, daya tabung bisa sampai 60 kali tembakan. Ya. Okay. Berarti kan sebenarnya kapasitas tabung ini bisa mencapai 4000. Bisa sampai 4000? Bisa. Cuma kan kita kan amannya itu kan di 2700 sampai 3000 PSI. Yang ini. Boleh sambil dipegang, Mas? Senapan ini. Lah senapan ini itu di 3000 PSI itu bisa mencapai 60 kali tembakan di power sekitar 1000 lebih lah. Bisa big game berarti ya? Sudah bisa. Big game sama long range sudah bisa lah. Senapan ini juga akurasinya bagus sobat bediler. Kenapa kok saya bilang bagus? Karena larasnya ini kemarin saya mencoba menembak di 50 meter itu bisa. Di 50 meter? 50 meter. Itu sudah bisa. Menggunakan teleskop, tapi kalau tanpa teleskop, saya itu belum bisa di atas 20 meter. Mungkin 20 meter
masih kena, tapi kalau di atasnya 20 meter belum bisa. Itu Kalau pakai tanpa pisir. teleskop. Ya. Kalau ini kan nggak ada pisirnya. Kalau predatoran ini kan nggak ada pisirnya. Berarti kita paket fullnya pakai teleskop Pakai berarti. teleskop. Nah, itu di jarak 50 sampai. 50 bisa. Nah, kalau sobat bediler ingin menembak lebih dari 50 itu sebenarnya bisa, tapi harus di-upgrade. Nah, kalau sobat bediler ingin mengupgrade itu kayaknya di Black Army bisa, tapi tanya dulu ke CS-nya. Ya. Terus di senapan kedua ini ada Ultimate. Nah, ini kenapa? Keunggulannya Ultimate apa sih, Om? Nah, kalau ini memang kalau angin di 3000 itu ini kapasitasnya berapa? Ini 3500 karena stainless. Ini stainless, Ya, 3500. Oh iya, 3500. Safety-nya berarti di 2700 sampai 3000. Sampai 3000. Nah, itu kalau di 3000 ini cuma bisa mencapai di 30 kali sampai 40 kali shoot. 40 kali. Iya. Setelan powernya kalau di full nih itu cuma 30, tapi kalau agak kendor itu bisa 40-an. Terus ini bisa diganti magazine? Bisa magazine single shoot. Tapi kebanyakan ya di lingkungan saat saya berburu itu pakai single shoot. Hampir semua pakai single shoot. Ya, soalnya kalau pakai magazine itu agak ribet sobat bediler. Tapi sebenarnya kalau apa ya? Berarti ini bisa cocok untuk big game juga. Karena ini kan powernya kalau nggak salah 1000 lebih, 1100, 1100-an sampai 1200, bahkan 1400 bisa. Ini 1400 sampai. Nah, berapa kali shoot? Kapasitas berapa ini? 3000? Di 3000 ini kalau kapasitas di powerful itu 30 kali shoot. 30 kali shoot. Dengan power 1400 sampai. Tapi kalau di power yang sedang itu 40 kali shoot sampai. Oh, ini berarti ya. Babi hutan larasnya tembus juga ini. besar. Babi hutan tembus ini, jelas. Recommended sobat bediler. Karena sobat bediler ini tujuannya untuk berburu hewan besar seperti babi hutan dan sejenisnya itu, kalau Black Army Official itu memang menyediakan khusus untuk power yang besar-besar. Nah, untuk tagline-nya Black Army sendiri kan The Real Power Hunter. Ya, kita akan menjual senapan dengan power gede. Otomatis buat kalian yang suka big game, kalau kalian sedang berburu atau jaga kebun, hama babi mungkin. Hama babi itu paling banyak kan dari kebun-kebun. Nah, baik di perkebunan sawit atau di mana, pasti ada. Kalau kalian beli produk senapan Black Army dengan power segini, oh dijamin. Kalian beli, barang datang, siap untuk berburu, nggak usah diapa-apain lagi. Mungkin gitu. Terus apa lagi ya? Untuk AWM, Mas. Oh, kalau AWM ini, kalau saya ya jujur ini. Nah, AWM ini saya kalau jujur ini recommended, tapi saya tidak terlalu suka. Maksudnya tidak terlalu suka apa? Karena ini khusus untuk nyanggong. Berburu mode sanggong. Nah, berburu mode sanggong. Itu kalau dibuat menyisir sebenarnya bisa sobat bediler, tapi kan terlalu berat. Nanti kalau jaraknya jauh kecapean dan kita tidak bisa maksimal untuk berburu karena wis capek semua. Kalau ini recommended buat nyanggong hewan besar, bisa mencapai jarak 50 meter juga bisa kalau sobat bediler bisa menggunakannya ini, senapan ini. Karena power besar, terus larasnya kan juga panjang. Larasnya berapa? Akurasinya ini 65 kayaknya. 65, ulirnya 12 ulir. Nah, untuk powernya sendiri? Powernya besar juga. 1000 lebih ya, 1000 Dulu lebih. pernah di 1300-an juga. 1300. Kapasitas tabungnya ini berapa? Ini 300 ya. Di 3000 bisa. Berapa kali shoot ini berarti? Kalau dengan ini cuma 30-an. Oh, sama seperti Ultimate. Ya. Recommended kalau sobat bediler ingin berburu menyisir atau berburu jalan dengan senapan, lebih saya sarankan menggunakan BCP Black Army Classic atau Bocap ini atau Ultimate atau Monel. Tapi kalau sobat bediler untuk berburu nyanggong atau menunggu buruan atau menunggu untuk menjaga ladang, membasmi hama, babi hutan dan sebagainya, pakai aja PCP AWM karena akurasinya mantul sekali dan powernya bagus. Sip. Oke, Om. Tak kembalikan dulu.
Nah, lanjut. Untuk berdealer sendiri, itu apakah memang kita harus ada safety-nya apa enggak? Nah, itu rules-nya. Kita kan ada beberapa kasus yang viral beberapa waktu yang lalu. Senapan angin lah, kurang lebih senapan angin. Itu mungkin ya, saya kurang tahu. Beberapa oknum mungkin belum tahu aturannya. Itu seperti apa sih perawatannya, cara pemegangannya, terus waktu ngisi mimis agar tidak membahayakan orang lain. Itu gimana toh? Ada toh beberapa waktu yang lalu gitu. Ini yang perlu sobat dealer tahu, apalagi buat pemula ya. Buat pemula itu biasanya kan kalau ngisi mimis itu lurus. Nah, itu lurus. Sebaiknya itu kalau bisa dihadapkan kalau ke bawah itu ke bawah sekalian. Oke. Kalau ke atas sekalian. Berarti gak maga. Atas, bawah. Soalnya kalau mimis ini sudah dimasukkan lalu triggernya kepencet itu aman. Atas itu nggak ada. Kalau atas pokoknya nggak ada genteng loh. Orang yang di rumah sobat dealer. Kan di rumah dia hadap nih pangkat. Ya nggak kena gentengnya. Tiar, rodok. Wes ulang tahun nih langsung kan. Nah, pokoknya sobat di luar langit, dure langit dadap nih. Lek nisor lemah. Nisor lagi diisi mimis, baru di grendel dimasukkan lagi. Pilih cara ngisi mimis atas atau bawah. Terus cara membawa juga begitu, membawanya ya ini sobat, yang nisor cara sampean melaku, cara yang dhuwur ojo lurus ngene, ojo ngene. Berarti ndak gini posisi nggo senapan karo yang nisor ini. Buat jaga-jaga, soalnya kan nggak semua senapan ada safety triggernya. Ya, nggak semua senapan ada safety trigger. Terus senapan itu kadang ada senggol bacok, Mas. Ada apa itu istilahnya? Senggol bacok kuwi trigger didemek tok dar wis ngono tok. Sensitif, Mas. Sensitif lah. Koyo pacar Adit. Nah, siapa tahu bocahnya pengen untuk penasaran tau. Sok kapan-kapan tak anu lah. Saya masukkan frame lah. Oke? Terus gimana? Nah, kuwi perlu diperhatikan buat sobat berdealer yang pemula. Terus sobat berdealer juga perlu diperhatikan saat membeli senapan. Lah, saat punya senapan di rumah itu kalau bisa setelah dipakai dicek mimisnya itu ada enggak. Kalau masih ada dikeluarin dulu, terus baru disimpan. Pokoknya jangan sampai mimis itu masih ada di dalam senapan kalau disimpan. Begini, kalau sobat dealer saat pergi terus senapan dipakai orang, nggak tahu dalam mimis, ditembak nih, tibake ning ngarepe nek wong, kan bahaya sobat dealer. Nah, makanya dikosongkan. Terus kalau disimpan itu angin tidak boleh habis, minimal di 1.500. Alasannya kenapa? Biar sil-sil atau tabungnya itu nggak rusak. Soalnya kalau posisi angin habis, kan lama nggak dipakai, dikompol, kan silnya wis kaku, Mas. Akhirnya rusak. Pecah. Akhirnya kan kebanyakan kasusnya kok kebocoran tabung dan sebagainya kan gue mau kasusnya. Berarti nggak melulu untuk jenis PCP. Nggak melulu. Uklik juga gitu. Ya, kalau bisa uklik sama. Gejlok, padha ae sobat bilang. Nah, berarti terus karo diresi lek iso ben gak neyeng cara iki kan mau daleme. Nah, iki luare dibersihkan juga. Nggak perlu pakai apa ya? Nggak perlu pakai air ya, mungkin pakai cuma lap aja. Biar tetap bersih. Soalnya sobat berdealer itu di saat membeli senapan itu kan audio blur gak ya? Wes? Yo. 1, 2, 3. Soalnya gini, sobat berdealer, biar sobat berdealer itu membeli senapan di Black Army Official ini atau dimanapun itu biar tidak gampang rusak. Kalau tahu cara merawatnya, kan enak kalau caranya merawat senapan setelah dipakai itu begini. Terus setelah merawat senapan kalau tidak dipakai itu begini, itu biar gampang, biar tidak gampang rusak juga senapannya. Terus Mas, gini Mas, pertanyaan terakhir ya. Buat para dealer, tadi kan kita udah ngulas dari hobinya Mas Erwin, senapan pertamanya Mas Erwin, terus ada pengalaman mistisnya tadi, terus kita juga bagi-bagi tips tadi soal Black Army itu keunggulannya apa dan tips perawatan lah. Gini,
aku pengen tahu tanggapan Mas Erwin. Itu gini. Kenapa toh kok ada beberapa bediler ya? Beberapa bediler itu ini mungkin keresahanku juga. Mungkin bisa ditanggapi kalau untuk Mas Erwin. Gini Mas. Kebanyakan para sobat bediler itu kan berburunya ya beberapa oknum ya. Saya camkan beberapa oknum bediler yang menurut saya berburunya itu terlalu over. Sehingga banyak beberapa satwa itu yang sekarang menurut saya itu udah jarang dijumpai. Mungkin tanggapan Mas Erwin soal itu gimana? Nah, kalau menurut saya ya kurang baik ya sobat bediler, atau tidak perlu untuk dilakukan seperti itu. Kalau memang kita itu berburu itu kan sebenarnya berburu itu harus yang hama. Yang hama. Sebenarnya. Kalau nggak hama kan kita itu nggak perlu berburu. Tapi kan terlalu banyak variasi dari pemburu. Terlalu banyak pemburu, terus hama itu sudah habis, kan hama cuma usum-usuman, Mas. Kadang itu kalau usum kelapa berarti ada hama tupai, usum dan durian dan sebagainya itu baru ada hama. Kalau nggak ada, tapi kalau nggak usum buah kan kebanyakan kan cuma ada burung terkuku. Di desa itu burung terkuku, burung pipit, burung ruak-ruak dan sebagainya. Nah, akhirnya kan pas nggak ada hama kan pemburu kan lari ke hewan-hewan seperti itu. Hewan-hewan yang memang sebetulnya populasinya dikit terus diburu. Nah, yang memang bukan hama sebenarnya. Terus cara nganui tinggi sawang-sawangan tok asine. Akhirnya ditembaki karo sobat bediler yang tidak bertanggung jawab. Terus akhirnya populasinya kan entek, cara nganui sedikit. Nah, itu sangat mengganggu ekosistem juga. Akhirnya kan ekosistem kan tidak seimbang. Terganggu ya, rantai makanannya terganggu. Nah, kuwi engko sing rugi juga kita sendiri gitu. Berarti kalau sobat bediler itu berburu, kalau bisa itu yang hama saja. Kalau nggak hama itu nggak usah ditembak. Kita para hobi bediler lebih baik bijaksana dalam menggunakan senapan kita. Kalau kita ingin berburu, nggak apa-apa kok berburu sebenarnya. Tapi berburulah yang bijak. Jangan sampai karena keegoisan kita berburu secara membabi buta. Alhasil, beberapa jenis atau populasi hewan tertentu justru habis, menurut saya. Habis dan kita malah merusak ekosistem itu sendiri. Dan imbasnya pasti ke kita, ke petani, ke banyak sektor menurut saya. Jadi berburulah yang bijak. Kalau ingin berburu, monggo berburu. Kita kan juga nggak mungkin toh berburu 50 ekor katakanlah. Terus kita makan semua ya nggak mungkin habis. Berburulah ya yang cukup 10, 5 atau berapa lah itu. Nah, Mas Irwin, ada nggak sedikit pesan-pesan buat teman-teman? Ini terakhir. Nah, ada ini. Nah, ini pesan untuk sobat bediler ya, terutama ini pengguna Black Army atau merek Black Army, Ruger. Nah, saya sarankan Ruger ini kan powernya besar. Kan mungkin kadang kalau bediler yang baru itu bertemu dengan temannya itu, loh, benar kok cepet habis. Senapan saya kok cepet habis. Senapan nih teman saya kok awet. Lah itu bisa disamakan atau diawetkan dari senapan Black Army ini. Tapi ada tapinya, harus diganti pirnya. Pirnya senapan harus diganti. Soalnya itu powernya itu tergantung dari pir senapan itu sendiri. Pir hammer. Ya, pir hammer. Oh, pir hammernya belakang pora. Ya. Kalau sobat bediler ingin senapan sing irit terus power besar, di Black Army Official juga ada. Tapi yang Predator taktikal ini. Yang jenis Predator. Ya, itu power besar terus angin karo sejenis klasik itu kalau angin boros itu wajar, soalnya kan memang setelannya kan dari pabriknya kan sudah ditonjolkan dari segi power, bukan dari segi keiritan angin. Betul. Berarti sobat bediler kalau membeli di Black Army Official ini, sobat bediler harus paham juga dari segi powernya memang unggul, tapi dari segi keborosan angin itu juga lebih boros dari senapan lain. Dan kalau sobat bediler ingin membeli senapan yang
power besar, terus angin irit itu juga ada. Tapi bukan PCP Ruger Classic, tapi Predator PCP Predator Tactical Bocap Black Army. Bocap ya, itu. Cukup sobat bediler ya. Semoga sobat bediler juga bisa memahami itu semua, biar nggak setelah membeli tidak kecewa gitu maksud saya sobat bediler. Nah, itu tadi Mas Erton udah menjelaskan ke kalian dan saya juga gimana sih keunggulan Black Army, ya senapan Black Army. Ada kelebihannya, kalau kalian cari yang power ya ada, tapi ada biasanya kalau power tinggi otomatis anginnya itu pasti akan cepat habis. Ada juga kalau kalian yang pengen power, yang irit, powernya sedang, itu juga ada. Terus tapi kalau kalian cari yang kedua-duanya, powernya gede dan kalian pengen irit, itu ada juga. So, Black Army ini menyediakan apa yang kalian butuhkan untuk berburu. Tagline Black Army itu, The Real Power Hunter. So, yang kami jual adalah power dan kualitas. Sekian video kali ini. Bila kalian ada komen atau ada saran atau kalian pengen ikut di acara ini, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan hubungi aja. Kalau kalian atau kalian kontak kami di kolom komentar juga bisa, atau kalian bisa chat di nomor CS kami yang tertera di video-video ini. Kalau untuk Mas aku ingin ikut atau Mas aku punya saran video, silahkan, nggak apa-apa, silahkan chat aja atau silahkan tulis di kolom komentar. Terus kalau untuk kalian yang tertarik dengan produk-produk Black Army, kalian bisa langsung aja chat ke nomor CS yang tertera di bawah sini loh, bawah ada. Terus ini ada promo spesial buat kalian yang tertarik beli senapan di Black Army dengan cara transfer lunas, itu ada harga khusus buat kalian. Gimana caranya? Silahkan hubungi CS kami. Simak terus video lain di Black Army. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Saya Bayu, bukan Skak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.